Oke. Jadi ada program dari pemerintah Inggris. Siapa saja yang memiliki skill, yang termasuk 5 besar ya, saya sebutkan satu di antaranya. Iya, jadi posisi-posisi pekerjaan orang Indonesia yang di Inggris, khususnya di London, di komunitasnya atau teman-temannya Mas Agam itu ya beragam. Mas Agam beragam. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani bersama dengan Bang Agam di London saat ini, teman ngobrol saya. Jadi sekarang cuaca lagi cerah, ada waktu, maklum saya gabut, jadi ngajak ngobrol Bang Agam. Ngobrol-ngobrol kita santai kali ini, pengen ngobrol-ngobrol sama orang London nih yang kerja di London, Bang. Boleh dong kenalin diri, Bang Agam? Tinggal di mana? Udah berapa lama di sini? Ya, halo. Terima kasih sebelumnya Mbak Rosi memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung di channelnya Mbak Rosi. Jangan lupa subscribe ya, terus ikutin, klik lonceng belnya supaya bisa ngikutin terus berita-berita atau informasi hangat dari channelnya Mbak Rosi ya. Oke? Thank you. Ya, baik, saya cerita dulu bahwa saya kemari itu atau ke Inggris itu mulai tahun 2006, sekitar bulan November ya. Jadi saya menikah itu dengan salah seorang berkewarganegaraan Uni Eropa, Prancis kebetulan, yang menetap di London itu sekitar Agustus 2006. Kemudian saya ikut bergabung setelah saya menyelesaikan banyak pekerjaan saya. 3 bulan kemudian saya baru bergabung sekitar bulan November 2006. Sampai sekarang ini 2020 di awal bulan Juni. Ya, dengan status permanen residen karena sudah sekitar hampir 14 tahun ya. Oke, bentar saya potong Bang, berarti datang 2006 ya? Betul, 2006. 2006. Saya, Oke, 2006. sebelum, ya, dari 2006 sampai dapat permanen residen itu berapa tahun tuh Bang? Nah, jadi berbeda nih, sedikit saya ceritakan. Berbeda kondisinya kalau saya menikah misalnya atau perempuan menikah dengan warga negara Inggris, itu mereka lebih cepat mendapat permanen residennya, saya pikir sekitar 3,5 tahun ya. Kemudian ada biaya-biaya kalau untuk yang menikah dengan warga negara Inggris, ada biaya-biaya, itu berapa, itu bisa dicek di websitenya di Home Office ya. Saya itu pertama kali datang itu dengan visa namanya registration visa, EEA, Family Permit. Nah, karena saya menikahnya kan dengan warga negara Eropa, jadi saya masih tunduk pada hukum Uni Eropa. Setelah 6 bulan, saya lanjut dengan visa yang namanya resident card itu 5 tahun. Jadi 5 tahun itu, setelah 5 tahun saya belum tahu apakah masih bisa menetap atau tidak, itu ada kriterianya lagi. Kalau saya sering keluar, misalnya menetap di luar, maka untuk mendapatkan permanen resident itu sulit rasanya. Kemudian kriminal konflik atau apa namanya, kalau ada perbuatan kriminal di penjara misalnya, jadi ada banyak faktor ya. Jadi Pokoknya harus setelah 5 baik, nggak tahun, boleh melanggar hukum ya. nggak boleh melanggar hukum. Jadi kita di sini harus menjadi warga negara yang baik, mematuhi peraturan, kita bayar pajak, tidak mengklaim benefit ya. Benefit itu tunjangan dari pemerintah. Jadi kita kemari semata-mata memang karena kita menikah, kita bekerja. Ya, jadi setelah 5 tahun itu 2006-2011 saya dapat permanen resident sampai sekarang ini gitu. Nah, sedikit tambahan, karena saya menikah visanya visa spouse ya, menikah. Jadi pemerintah Inggris itu memberikan otomatis visa kerja untuk saya. Jadi seolah-olah begini, dengan kata lain, lu datang ke sini, lu gua kasih visa kerja deh. Jadi lu bisa ngidupin anak istri lu gitu kira-kira. Daripada meminta benefit atau menjadi tanggungan pemerintah. Jadi pemerintah memang jadi seperti visa terpadu gitu. Visa istri dapat atau visa suami dapat sekalian kerja. Gitu. Oke. Nah, jadi di awal-awal datang ke sini memang sudah legal untuk kerja dong ya?
Langsung hari pertama begitu landing sudah ada keterangan di visanya allow for working and doing business activity. Jadi kita mau melakukan usaha gitu atau melakukan bisnis juga diperkenankan. 2006 sudah pas landing sini atau pas nyampe London punya kenalan orang Indonesia atau family atau hanya berdua dengan istri saja? Tidak ada kontak dengan orang Indonesia di sini? Kebetulan saya datang ke sini tidak ada saudara siapapun, jadi sebatang kara. Jadi saya sacrifice lah. Jadi saya kita sebut saya berkorban. Saya tinggalkan semua yang enak-enak di Jakarta, pekerjaan enak, makanan enak, pecel lele misalnya sekalipun ya. Yang malam-malam tukang bakso lewat, nasi goreng ada, di sini nggak ada sama sekali itu. Ya, mie dok-dok gitu, tek-tek atau apa gitu nggak ada. Itu nongkrong pinggir jalan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi teman-teman mau makan tumis kangkung gitu, aduh kepengen tumis kangkung nih, bisa langsung ke warteg atau kemana, itu nggak ada. Jadi. Nah, tapi apa yang bikin alasan terberat? Oke deh ke Inggris walaupun mungkin resikonya nggak dapat makanan enak seperti di Indonesia. Nah ini cerita lain lagi nih. Jadi sebelum saya memutuskan untuk datang ke Inggris, jadi kita sempat pacaran dulu selama 4 tahun LDR ya, long distance relationship. Berat ya? Berat rasanya. Jadi saya datang ke sini gitu sebagai turis sekitar tahun 2000 awal gitu ya, 2000-an gitu. Saya pikir ini bukan hidup saya gitu loh. Jadi kalau misalnya saya harus ke sini, negaranya dingin gitu. Sementara di Indonesia apa aja kita keluar rumah, mau apa aja kita dapat gitu kan. Di sini kalau mau makan kita harus masak sendiri. Sementara saya dulu tinggal di daerah Blok M, daerah Petugogan ya, Radio Dalam. Itu kalau pengen soto kambing misalnya atau sop kambing tinggal keluar gitu. Nah, cuma kita kan kulturnya orang Indonesia, semakin tua itu nanti suatu saat akan dibilang, lu tuh jadi bujang lapuk gitu loh. Kapan lu married? Jadi banyak pertanyaan gitu. Jadi kita udah cukup waktunya senang-senang sendiri. Betul. Jadi saya seperti terserang panic attack gitu. Jadi terserang panik. Aduh, gua udah tua nih. Gimana mau married gitu loh sebenarnya. Jadi berangkat dari kekhawatiran itu, daripada nanti nggak married ya udahlah married walaupun harus hidup di negeri orang, entah di mana, di rantau orang. Rasa sedikit sakitnya itu jauh dari keluarga, teman, makanan, negeri yang indah. Indonesia jujur saya bilang sampai sekarang saya masih ada hati jatuh cinta berat saya sama Indonesia. Kita tuh ya kalau semakin jauh dari negara kita semakin kita rindu ke Indonesia. Jadi ngerasa seindah-indahnya Inggris, semakmur-makmur Inggris, tetap aja kadang-kadang ngerasa Indonesia itu yang terbaik. Indonesia terbaik. Boleh saya katakan itu karena saya sudah, jujur aja saya sudah keliling kemana-mana. Saya pikir Indonesia negara yang terbaik untuk kita tempati. Ya. Nah, anyway, terus tadi udah nih, datang 2006, belum ada teman, belum ada komunitas Indonesia, belum kenal yang lain-lain, pokoknya berdua aja sama istri. Awal-awal kerja apa tuh Bang, kalau boleh tahu? Nah, jadi saya minggu-minggu pertama masih bengong gitu. Mau ngapain ya, nggak ada skill gitu. Akhirnya pola tidur saya berubah gitu. Jadi saya nggak tidur sampai pagi gitu, karena merasa fresh terus gitu. Nggak kerja kan, jadi nggak merasa capek. Akhirnya saya berontak dalam diri saya, gimana ya caranya cari kerja nih. Saya ada visa kerja nih. Akhirnya istri menyarankan coba-coba lihat di agensi. Kita belum menggunakan Google begitu banyak dulu. Jadi agensi banyak, ada Adecco. Joblas belum ada? Belum. Ada waktu itu, tapi saya belum ke situ karena ada banyak agensi yang bisa kita datangi ya untuk bekerja. Jadi ada range-nya itu macam-macam. Ada kerja kantor, ada kerja restoran, ada pekerja hotel. Jadi saya pilih agensi yang mempekerjakan saya di hotel gitu sebagai waiter. Jadi akhirnya saya. Nah, itu pakai informasi manual, konvensional atau dari website? Itu dari manual. Manual ya, koran. Dari koran. Dari Evening Standard. Jadi belum ada yang namanya Google itu zaman dulu tuh masih awam. Iya, iyalah tahun 2006 ya, saya juga pindah ke sini 2007 ya.
internet belum begitu inilah untuk browsing-browsing. Anyway, terus gimana? Nah, kemudian ada brosur itu semuanya seperti fotokopi ya, brosur, oh ini kamu mengisi formulir ini. Jadi saya serahkan ke beberapa agensi yang menerima pekerja yang jam-jaman. Itu waktu itu masih 5 pound 30 sen dibayar per jam. Nah, saya pertama kali bekerja itu sebagai waiter di banqueting service itu di Cafe Royal, Le Méridien itu sekitaran Piccadilly. Untuk beberapa waktu yang lama. Kemudian saya kerja di coffee shop juga sebagai barista itu bikin kopi ya. Namun ada keinginan saya untuk dapat gaji yang lebih besar gitu. Kemudian ada informasi, Eurostar tahu kan ya, kereta cepat dari Inggris ke London ke kontinen ya, baik itu ke Paris atau ke Belgium yang melalui bawah tanah. Mereka bilang gaji bagus gitu, cuma syaratnya harus bisa bahasa Perancis. Nah itu, jadi saya putar otak nih gimana caranya. Jadi saya ambil kuliah malam di Goldsmith. Kan itu orang Perancis. Iya, tapi kan belum tentu dia ngajarin orang Perancis bahasa Perancis. Jadi saya belajar untuk lebih detailnya apa namanya tata bahasanya, ya façon de parler kalau kata orang Perancis bilang. Apa tuh artinya? Bagaimana berbicara bahasa Prancis dengan benar. How to speak French. Ya. Jadi façon de parler, nanti kita kan membuat pengumuman, bonjour madame et messieurs, seperti itu misalnya kan. L'ensemble de l'équipe vous souhaite la bienvenue, donc l'espace bar, ya seperti itulah kira-kira ya. Nah, sampai saya bisa fasih, mengerti bahasa Prancis, saya lamar, saya bekerja di Eurostar itu mulai sejak 2008. 2008 itu saya jadi cabin crew di situ. Nah, itu jadi, langsung melonjak. Sering bolak-balik dong, London Paris. Betul. London, Paris, London, Belgium itu bolak-balik. London ke Disneyland juga bolak-balik. Nah, itu dari kerja coffee shop gitu ya. Cuma berapalah dulu per jam terus langsung meningkat. Jadi minimum wage kalau nggak salah ya tahun segituan 5,5 lahnya. 5,5 betul per zaman segitu. Tapi pas kerja di Eurostar? Itu saya nggak tahu per jamnya berapa, tapi bisa melonjak sampai 2.000 after tax. Oke, bagus. 2.000 kerjanya cuma 4 hari aja. 4 hari aja. 4 hari karena weekend aja? Enggak weekend, jadi dalam 1 minggu itu pokoknya kita kerja 4 hari. Bisa jadi kena weekend juga, karena itu shift-shiftan gitu. Oke. Ya sudah. Pagi, jadi malam. Itu pekerjaan Eurostar itu pekerjaan yang ketiga mungkin ya? Betul, pekerjaan yang ketiga. Sampai dengan sekarang? Nah, sekarang saya bekerja di British National Rail, itu franchise dari Network Rail. Saya di South Eastern sekarang. Jadi itu pekerjaan yang keempat setelah Eurostar? Betul. Setelah di Eurostar, saya masih bekerja di rail industri di South Eastern Rail Company. Satu yang pengen aku tanyakan Bang, jadi cari kerja di Inggris, kalau memang ada visa kerja, sepertinya chance itu banyak ya, asal kita mau berusaha kali ya Bang? Banyak sekali, jadi kita jangan merasa rendah diri dulu, karena sebenarnya begitu visa kerja kita dapatkan, itu fasilitas buat kita sebenarnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan apa saja, mau berbisnis boleh, mau bekerja sebagai pekerja biasa juga boleh gitu. Nah, untuk mendapatkan visa ini kan biasanya kebanyakan yang saya tahu orang-orang di Inggris ini mereka berkeluarga, mereka punya istri atau suami orang-orang Inggris. Nah, ini kesempatan sebenarnya buat orang-orang ini, buat mereka ini untuk bisa bekerja. Oke, sekarang jadi pekerjaan yang keempat dan betah terus di sini ya Bang ya? Mudah-mudahan betah, tapi saya sebagai sebagai orang yang nggak punya ambisi lah, tapi optimis. Saya tidak melulu kerja dengan level tertentu. Saya mau nanti bisa naik lagi, lebih tinggi lagi. Tahun 2006 kan belum ketemu sama orang Indonesia nih ya. Ketemu orang Indonesia kapan dan saat momen apa? Apakah acara di KBRI atau gimana? Atau mencari-cari komunitas orang Indonesia di London. London kan ya Bang ya?
Iya, betul, di London. Ya, ini pertanyaan bagus juga nih. Bahwa sebenarnya kita nggak bisa, dimanapun kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, ya. Butuh kawan untuk berinteraksi, bersilaturahmi, untuk bertukar informasi, bertukar pikiran. Jadi pada zaman dulu itu media sosial itu kurang masih. Jadi Facebook, belum ada WhatsApp kali Bang, zaman dulu 2006 Friendster belum ya. ada. Friendster, tapi itu juga maaf, Semua orang punya. sudah punya Friendster, tapi udah mulai habis waktu itu ya, sudah mulai. Jadi kita bertemu saat-saat pertemuan, misalnya ada 17 Agustus di KBRI, kita mulai ketemu, kemudian Lebaran, ya kita mulai ketemu, kemudian dari teman ini satu ke teman lain, nanti ada acara, diundang, kita ketemu. Nah, disitulah kita mulai membangun jaringan gitu di sini. Banyak teman, banyak informasi, kemudian apa yang ingin kita ketahui, nanti ada beberapa teman yang sudah lama di sini, senior, yang memberikan informasi. Jadi seperti saya bilang, atau saya katakan di sini saya sudah tinggal 14 tahun itu, tapi sebenarnya ada yang lebih lama lagi tinggal di sini, misalnya 30 tahun, 40 tahun bahkan. Nah, jadi orang-orang seperti ini kita hargai. Jadi tahun-tahun pertama atau tahun-tahun kedua yang mulai intens kumpul-kumpul, gabung-gabung, tahun-tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau kapan tuh? Ya, tahun-tahun pertama sampai tahun kelima itu masih tetap intens gabungnya. Setiap ada acara di KBRI saya datang. Ada acara apa aja. Acara pagelaran ini, pagelaran itu saya datang, acara diskusi saya datang. Ada undangan artis-artis misalnya ya, Panasonic Award dulu apa segala macam saya datang. Jadi disitulah kita mulai berkenalan. Iya, buat kita yang tinggal di luar negeri ya, khususnya di Inggris ini, kalau ada acara apa itu ngerasa menemukan Indonesia di Inggris gitu ya, merasa menemukan Indonesia di London gitu ya, apalagi kalau pas Lebaran tumplek, udah deh rasanya Indonesia banget. Bahkan kita Lebaran datang cuma dapat lontong sayur aja rasanya overwhelmed gitu, rasanya kok bahagia banget lontong sayur gitu. Kita kadang-kadang lama banget. Udah gitu ngantrinya panjang pula ya? Ngantrinya panjang, nanti begitu dapat tinggal lontongnya doang, kuahnya udah nggak ada lagi gitu. Tapi intinya adalah karena ngumpulnya itu. Nah, ngomong-ngomong, sekarang teman-teman di komunitas atau di lingkungan kan intens ketemu sama orang-orang Indonesia di sana. Kebanyakan atau teman-temannya Bang Agam itu berprofesi berbagai macam kalangan, atau mungkin bisa diceritakan? Ya, baik. Ya, betul sekali Mbak Rosi. Saya banyak teman di sini bekerja berbagai macam profesi, ya. Mulai dari perawat ada, bahkan bidan, ahli ahli untuk fertilizi ya, kesuburan ada. Kemudian care worker juga banyak yang melayani orang tua, bahkan maaf ya, yang bekerja di panti jompo yang membersihkan kotoran misalnya orang ada. Kemudian ada yang bekerja sebagai pemimpin pemimpin para domestic worker. Misalnya bekerja di rumah yang besar, itu mengatur segala-galanya gitu loh, membersihkan rumah, toilet, mengatur tukang kebunnya gitu, ada. Nah, orang-orang yang saya temui ini mereka memang tinggal di sini, bersuamikan atau beristrikan orang Inggris. Jadi mereka di sini semua bekerja secara legal. Tapi saya sebut bagaimana ya? Formal ya, mereka formal ya, kerja secara formal. Iya, jadi posisi-posisi pekerjaan orang Indonesia yang di Inggris, khususnya di London, di komunitasnya atau teman-temannya Mas Agam itu ya beragam. Mas Agam beragam. Artinya mengisi banyak posisi-posisi, tapi yang jelas itu legal ya, maksudnya mereka memang punya visa untuk bekerja di sana ya Bang? Punya visa untuk bekerja, betul. Programnya di sini kalau dibuka di website-nya di home office itu ada namanya HSMP visa ya, bahasa HSMP, HSMP. Jadi untuk siapa-siapa yang mempunyai skill, HSMP itu singkatan dari High Skill Migrant Program.
Pantengin terus video berikutnya di mana Bang Agam akan memberikan tips and trik bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di London. Stay tune terus ya di next video. Oke deh Bang. Terima kasih ya Bang udah nyempetin ngobrol-ngobrol di channel YouTube Rosi Mailani. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat ya Bang ya, seenggaknya memberikan pencerahan. Oh begitu pengalaman kerja Bang Agam di sini, terus ada tipsnya gimana. Jadi menyemangati juga, menyemangati. Menyemangati untuk bisa kerja di sini bagi teman-teman di Indonesia. Oke Bang, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya nanti kamu tahu next saya upload video apa. Makasih ya Bang ya. Terima kasih sama-sama ya. Bye-bye. Jadi ada program dari pemerintah Inggris. Siapa saja yang memiliki skill yang termasuk 5 besar ya, saya sebutkan satu. Saya sebutkan satu diantaranya. Saya punya skill, keahlian. Inggris welcome banget, punya keahlian dan caranya yang benar ya Bang. Ya, caranya yang benar. Jadi Skotlandia banget. Lagi tadi websitenya, baru ambil posisi pekerjaan, jenis pekerjaan yang cocok di sini dan sesuai dengan kemampuan Anda ya. Jadi kesempatan itu luas banget ya, asal kita mau berusaha kali ya Bang. Kesempatan luas. Saya boleh kasih tips satu lagi untuk siapa saja pemirsa YouTube-nya channel YouTube-nya Mbak Rosi.